Ketika Suchen kembali, pakaiannya compang-camping dan kotor, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Ketika dia berjalan ke gerbang pangkalan Taichu, para prajurit tidak berani menghentikannya. Karena tubuh Suchen memancarkan aura yang kuat, dia jelas seorang seniman bela diri. Seniman bela diri semacam ini yang berani memasuki alam liar sendirian biasanya sangat kuat. Suchen membeli satu set pakaian dari toko di jalan, memesan kamar hotel, dan mandi. Dia kembali ke rumah setelah dia segar. Di rumah, Suhan sedang belajar. Suchen merasa lega. Setelah pergi begitu lama, dia paling khawatir tentang Suhan. Pagi selanjutnya, Suchen pergi mencari pasar gelap seniman bela diri. Pasar gelap seniman bela diri adalah tempat perdagangan yang hanya bisa dimasuki oleh seniman bela diri. Beberapa barang terlarang dapat dibeli di sini, tetapi magang bela diri dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Suchen telah mendengar tentang pasar gelap seniman bela diri dari orang tuanya sejak lama, tetapi dia belum pernah ke sana, jadi dia sangat penasaran. Sekarang dia akhirnya mencapai level seniman bela diri, tentu saja dia ingin melihatnya. Kedua penjaga yang berada di pintu masuk pasar gelap sama-sama seniman bela diri. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan tingkat kultivasi orang-orang yang datang ke sini. Kedua seniman bela diri itu menilai Suchen. Dia tampak sangat asing, tetapi dia memang seorang seniman bela diri, jadi mereka tidak menghentikannya. Mereka terus berjalan ke dalam dari pintu masuk, mengikuti tangga yang menuju ke bawah tanah. Ada ruang yang sangat luas di sini, setidaknya lebih dari 1000 meter persegi. Banyak toko yang dipajang. Banyak seniman bela diri berjalan di antara mereka, mengukur harta yang mereka inginkan. Segera, Suchen menemukan toko yang menjual bahan untuk binatang buas. Dia menjual semua bahan yang dia bawa kembali dan menjualnya dengan total 300.000 yuan. Olah bela diri Suchen datang ke pintu toko. Ini adalah toko terbesar di seluruh pasar gelap. Setelah masuk, seorang petugas wanita berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat, "Tuan, apa yang perlu Anda beli? Kami memiliki persediaan barang yang cukup di sini." Karena mereka yang bisa datang ke sini pasti adalah seniman bela diri, sikap staf layanan sangat baik. Anda memiliki teknik kultivasi seniman bela diri di sini. Apakah kamu berbicara tentang teknik tempering tubuh energi esensi? Petugas wanita itu tersenyum dan berkata, "Aula bela diri kami memiliki teknik penempaan tubuh energi esensi tingkat rendah. Dan yang tingkat tinggi perlu dibeli dari pangkalan besar. Teknik tempering tubuh energi esensi. Ini adalah pertama kalinya Suchen mendengarnya. Ada terlalu sedikit seniman bela diri di pangkalan Taichu, jadi sangat sulit bagi orang biasa untuk berhubungan dengan pengetahuan seniman bela diri. Akademi juga tidak akan mengajarkan hal-hal ini. Apakah kamu punya daftar barang yang harus dibeli? Saya ingin melihat-lihat." Asisten toko wanita dengan cepat membawa daftar dan menyerahkannya kepada Suchen. Setelah memindai secara kasar, Suchen menemukan bahwa ada banyak barang aneh di dalamnya. Ada bahan untuk binatang buas, ramuan langka, senjata, dan beberapa manual rahasia khusus. Namun, harganya juga sangat mahal. Semuanya bernilai beberapa juta yuan. Semakin Suchen melihat ke bawah, semakin dia merasa bahwa dia miskin. Beberapa juta yuan yang dimilikinya tidak dapat membeli apapun di sini. Paling-paling, dia hanya bisa berkultivasi di tingkat seniman bela diri. Ku ingin teknik penempaan tubuh energi unsur tingkat rendah. Daftar seniman bela diri dari pangkalan Taichu. Buku pegangan bergambar binatang buas. 5 set darah binatang buas kelas menengah. Dan 2 botol cairan unsur. Asisten toko wanita dengan cepat menghitung pohon. Total 1,8 juta yuan, ini sudah setengah dari kekayaan Suchen. Untungnya, dia telah memperoleh kekayaan Shadow Assassin sebelumnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan mampu membelinya. Satu tangan menyerahkan uang, sisi lain menerima barang.
Setelah menyelesaikan transaksi, asisten toko wanita tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, manajer terhormat Balai Bela Diri kami ingin bertemu dengan Anda. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu." Su Chen tercengang. Mengapa manajer Balai Bela Diri ingin bertemu dengannya? Namun, karena penasaran, dia tetap memilih untuk menemui mereka. Di bawah bimbingan asisten toko, Su Chen datang ke lantai 2 aula bela diri. Itu benar-benar seorang gadis. Ketika dia melihat manajer Balai Bela Diri, Su Chen terkejut. Dia pikir itu akan menjadi pria tua atau setidaknya pria parubaya. Dia tidak berharap itu adalah seorang wanita muda. Su Chen menggunakan kemampuan duplikasinya untuk memeriksa informasinya. Manusia Luoling bakat kultivasi lanjutan bakat seni pedang menengah bakat kecepatan rendah. Su Chen terkejut. Ini adalah jenius nomor 1 yang dia lihat di pangkalan Taichu. Bakat tingkat lanjut, ditambah 2 bakat atribut. Dibandingkan dengan jenius semacam ini, Liu Mubai bukanlah apa-apa. Dia tidak peduli tentang bakat seni pedang tingkat menengah karena seni pedang Su Chen telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat tinggi. Bakat kecepatan tingkat rendahnya, jika direplikasi, bisa membuat kecepatannya sedikit lebih cepat. Namun, hanya ada satu kesempatan untuk meniru, dan Su Chen masih berharap untuk menggunakannya pada bakat kultivasi tingkat tinggi. Bakat kultivasi tingkat lanjut bahkan mungkin tidak banyak di seluruh pangkalan Taichu. "Halo, nama saya Su Chen." Su Chen tersenyum dan mengulurkan tangan. Luoling menatapnya dengan heran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih mengulurkan tangannya yang indah seperti batu giok dan menjabat tangan Su Chen. Dalam sekejap, Su Chen telah menduplikasi bakat kultivasi tingkat lanjut pihak lain. Ketika dia melepaskan tangannya, senyum aneh muncul di wajah Su Chen. Bakat kultivasi tingkat lanjut diperoleh. "Halo, saya Luoling, manajer umum Balai Bela Diri." Luoling tidak bertele-tele dan berkata langsung, "Su Chen, kamu seharusnya menjadi seorang seniman bela diri. Apakah Anda tahu asal-usul aula bela diri kami?" Su Chen menggelengkan kepalanya. "Aula bela diri Anda harus menjadi kekuatan besar di pangkalan Taichu." "Tidak terlalu." Luoling menggelengkan kepalanya. Meskipun pangkalan Taichu sangat kecil, lokasi geografisnya sangat penting. Ada juga 300.000 penduduk yang ditempatkan di sini. Dan aula bela diri kami dikirim oleh pangkalan besar untuk ditempatkan di sini.